Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam program 100 Hari Berdoa. Dan kita ada di hari yang ke-51 di saat ini. Senang sekali kita boleh bertemu lagi bersama dengan saya, Pendeta Sopakua, dalam program 100 Hari Berdoa ini. Dan tidak terasa, kita sudah berada di hari ke-51. Saya mau pastikan buat saudara-saudara yang ada di rumah bahwa saat ini kita semua ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, merasakan bagaimana karya Tuhan yang indah itu ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berbahagia oleh karena nafas hidup, kekuatan, kesehatan Tuhan masih karuniakan bagi kami sampai saat ini. Kami dikumpulkan Tuhan bersama-sama untuk kembali siap untuk mempelajari firman Tuhan di hari ke-51 dalam program 100 Hari Berdoa. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya pekabaran firman Tuhan ini akan menguatkan kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mempersiapkan pribadi-pribadi kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan di saat ini adalah Komitmen Allah. Dan ayat tema yang akan menjadi acuan kita pada saat ini terdapat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita buka Alkitab kita masing-masing, saudara-saudara, dan kembali kita melihat ayat ini di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kembali kita melihat judul pembahasan kita di saat ini yaitu Komitmen Allah. Kalau kita berbicara tentang komitmen, itu berarti kita berbicara tentang janji. Sebuah janji, perjanjian yang dibuat oleh Allah. Apa komitmen Allah terkait dengan judul kita di saat ini? Mengapa Allah membuat komitmen? Kapan realisasi dari komitmen Allah itu? Dan hasil dari komitmen itu adalah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab saat ini. Apa komitmen Allah? Komitmen Allah adalah untuk menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Dan kenapa Allah membuat komitmen ini? Allah membuat komitmen ini untuk menyelamatkan saudara dan saya oleh karena dosa. Dosa dari Lucifer, orang tua kita yang pertama di Taman Eden, bahkan dosa itu merajalela sampai saat ini. Kapan realisasi dari komitmen Allah itu terjadi lewat inkarnasi Yesus. Ketika Yesus datang ke atas dunia ini dan wujud nyata daripada komitmen Allah itu dinyatakan lewat kematian Yesus. Itulah merupakan hasil daripada komitmen Allah itu. Yesus harus mati dan hasilnya yang lain adalah manusia, saudara dan saya memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kembali kalau kita melihat ayat tema kita di saat ini, berbicara tentang pengorbanan Yesus. Dan ini adalah sebuah demonstrasi terbesar dari kasih Allah untuk saudara dan saya. Demonstrasi dari kasih Allah, yaitu lewat kematian Yesus yang terjadi di alam semesta ini.
kematian Yesus demi kepentingan saudara dan saya. Dan ini adalah bukti nyata dari kasih Allah, dari komitmen Allah kepada saudara dan saya. Nah, mari kita lihat ada beberapa bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita yang merupakan wujud nyata dari komitmennya itu kepada saudara dan saya. Sebelum terjadi peristiwa inkarnasi. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa dosa ini pertama kali muncul di surga. Dan dosa ini muncul ketika Lucifer, dia tidak puas dengan keberadaannya. Timbullah kesombongan di dalam dirinya. Dia mau menyamakan dirinya seperti Yesus, seperti yang maha tinggi. Namun, walaupun dia sudah berdosa, tapi kasih Allah selalu menjadi bagian Lucifer. Kesempatan bagi Lucifer untuk bertobat itu masih menjadi bagian daripada kemurahan Allah di dalam kehidupannya. Dan inilah sebuah komitmen yang Allah buat bahwa Allah masih menerima Lucifer apabila dia mau bertobat di dalam kehidupannya. Nah, bukti yang lain bahwa Allah sangat mengasihi saudara dan saya atau para tokoh-tokoh kita di zaman perjanjian lama, Adam dan Hawa misalnya, ketika mereka makan buah larangan yang Tuhan larang mereka makan, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini adalah sebuah bukti bahwa Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa ketika Allah tahu mereka berdosa dan Allah berjalan di dalam taman mencari mereka dan berkata kepada mereka, "Di manakah engkau?" Ini adalah sebuah komitmen. Ini adalah sebuah kasih yang luar biasa yang Allah nyatakan untuk Adam dan Hawa walaupun mereka telah berdosa. Begitu pula bukti bahwa Allah mengasihi manusia itu seperti peristiwa Kain di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9 sampai 10 ketika Kain membunuh adiknya Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Itu jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Ini adalah sebuah bukti komitmen Allah kepada umat manusia sekalipun mereka sudah berdosa, namun Dia tetap mencari mereka. Dia tetap mengasihi mereka, menuntun mereka agar supaya mereka bisa berada di jalan yang benar. Dan bukti yang lain juga tentang komitmen Allah kepada manusia. Ketika kita buka di dalam Kejadian pasal 9 ayat 13, saat air bah ada di atas dunia ini, dan bukti bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi untuk hanguskan bumi ini, terdapat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 13. "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian di antara aku dan bumi." Komitmen perjanjian yang Allah buat antara Allah dan Nuh, bahwa Allah tidak akan menurunkan hujan sehingga terjadi air bah lagi. Ini bukti kasih Tuhan, komitmen Tuhan dengan umat manusia. Dan yang terakhir, komitmen Tuhan untuk saudara dan saya saat ini. Lukas pasal 19 ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pertanyaan, siapa yang hilang? Siapa yang berdosa? Saudara, saya, kita semua. Tetapi Allah sebagai pencipta kita lewat inkarnasi datang untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Nah, kembali kalau kita lihat ayat tema kita di saat ini, di dalam Roma pasal 5 ayat 8 ini, ada beberapa pelajaran penting tentang Allah menunjukkan kasih-Nya lewat kematian Kristus untuk kepentingan saudara dan saya. Ada beberapa pelajaran penting. Ada 4 pelajaran yang
menjadi penekanan saya di saat ini. Yang pertama adalah, tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar atau orang yang tidak bersalah. Nah, saudara-saudara, tidak mudah ada orang yang benar, lalu ketika dia mau dihukum mati, lalu saya atau saudara tahu dia benar, dia perlu dibela. Namun bisakah saya atau saudara siap mati mengorbankan diri untuk orang yang benar itu? Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa, sebuah tindakan yang mustahil untuk saudara dan saya. Tetapi pelajaran lewat ayat renungan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 membuktikan bahwa Yesus sanggup melakukan itu. Walaupun itu tidak mudah untuk saya, tidak mudah untuk saudara mati untuk orang yang benar, namun Yesus sanggup melakukan itu. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah Kristus telah mati untuk orang-orang berdosa. Nah, saudara, masih lebih diterima oleh akal sehat kalau saudara dan saya mati untuk orang benar. Tetapi kalau saudara dan saya mau mati untuk orang yang berdosa, ini sesuatu yang lebih mustahil lagi. Namun bagi Tuhan tidak mustahil, karena kematian Yesus itu justru untuk orang berdosa. Kita sudah membuat pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita sudah membuat dosa besar. Namun komitmen Allah adalah bahwa Dia mau mati untuk saudara. Dan demonstrasi daripada kasih-Nya yang luar biasa ini dibuktikan ketika Dia mau mati untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa? Itu adalah saya dan saudara. Kemudian, poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang kita dapati dari ayat tema kita di saat ini adalah hal yang paling luar biasa yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika Ia mau mati di saat saya dan saudara masih dalam keadaan berseteru. Artinya, Yesus mati di saat saya masih membenci saudara, atau saudara masih membenci saya. Suami masih membenci istri, dan sebaliknya. Adik membenci kakak, kakak membenci adik. Kita punya musuh. Itulah kehebatan Yesus. Dia tidak melihat apakah saudara orang berdosa, saudara masih membenci satu dengan yang lain. Tidak. Komitmennya adalah Dia mau mati untuk saudara. Sekalipun kita masih berada di dalam kondisi berseteru atau memiliki musuh sekalipun. Itu poin yang ketiga. Dan yang paling terakhir, pelajaran yang penting yang kita bisa dapat dari ayat ini adalah banyak orang yang berbuat baik, tapi dia berbuat baik bagi dirinya sendiri. Namun, sedikit orang yang berbuat baik kepada orang lain. Saudara, seringkali dalam hidup ini, kalaupun kita mau berbuat sesuatu yang baik, pasti tujuannya untuk diri kita sendiri. Itu seringkali, saudara. Tetapi, sangat sedikit tindakan yang terjadi adalah ketika kita mau berbuat baik untuk orang lain. Namun pelajaran penting yang kita dapat ketika Yesus punya komitmen, tindakan terpuji, perbuatan baik ini bukan untuk kepentingan dirinya. Tetapi tindakan Yesus ini, kematian Yesus ini, komitmen Yesus ini, kasih Yesus ini, itu adalah untuk kepentingan orang lain. Kepentingan orang banyak. Kepentingan saudara dan saya. Sebenarnya, saudara dan saya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Tetapi, lewat kematian Yesus kita diperdamaikan. Kita mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Kita menerima kasih karunia keselamatan itu dengan cuma-cuma. Tanpa ada utang piutang di antara kita dengan Bapa di surga. Poin yang keempat mengatakan, banyak orang berbuat baik, tapi berbuat baik untuk diri sendiri. Namun sedikit orang berbuat baik untuk kepentingan orang lain. Namun Yesus sebaliknya, Dia berbuat baik bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan saudara dan saya.
Luar biasa sekali. Penulis buku Roma ini dia menggambarkan bahwa sebuah komitmen yang dibuat oleh Yesus dan itu dibuktikan lewat pengorbanan. Dan pengorbanan ini ketika Yesus ada di atas dunia ini, segala sesuatu yang dia lakukan semuanya untuk saudara dan saya. Dia tinggalkan tahtanya yang kudus, dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah Bapa di surga. Dia datang menjadi sama seperti saudara dan saya, menjadi hamba, bahkan sampai mati di kayu salib, mati di bukit Golgota. Itu bukan karena untuk kepentingannya, tetapi semua oleh karena untuk kepentingan saudara dan saya. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara dan saya, kita adalah sahabat Tuhan. Kita mau klaim bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Ya, kita ini adalah sahabat Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, kalau kita ini adalah sahabat Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya. Komitmen Allah, perjanjian Allah untuk membawa saudara diselamatkan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita mau berkomitmen dengan Tuhan bahwa kita akan mau menuruti perintah-perintah Tuhan yang merupakan wujud kasih kita kepadanya? Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan oleh sebab itu marilah kita juga mengasihi Allah. Untuk mengakhiri renungan kita di saat ini, pena inspirasi, tulisan Nyonya White dalam In Heavenly Place, halaman 13, di sana dikatakan seperti ini. Segera setelah ada dosa, ada seorang juru selamat. Kristus tahu bahwa ia harus menderita, namun ia menjadi pengganti manusia. Segera setelah Adam berbuat dosa, Anak Allah menyatakan dirinya sebagai jaminan bagi umat manusia. Tantangan bagi kita sekarang ini adalah, apa respons kita terhadap komitmen Allah saat ini? Kiranya nasihat firman Tuhan, renungan singkat di saat ini menjadi berkat kekuatan bagi kita, dan patutlah kita naikkan syukur dan pujian kepada Tuhan kita yang maha dahsyat karena komitmennya untuk saudara dan saya. Dia mau mati demi keselamatan saudara dan saya. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang indah di saat ini kami boleh mempelajari firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran yang indah, yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari di saat ini. Namun kami butuh kuasa-Mu Tuhan, untuk mengartikan firman ini jauh lebih ke dalam kehidupan kami. Sehingga dari hari lepas hari, kami boleh membayangkan akan komitmen-Mu, janji-Mu, kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh lagi mengasihi Engkau lewat menuruti akan segala ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, ajarkan kami untuk menghargai pengorbanan-Mu. Ajarkan kami untuk menghormati akan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa mengasihi Engkau lewat penurutan kami terhadap Engkau. Terima kasih karena keselamatan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami siap diselamatkan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kekuatan dan kesehatan umur panjang akan menjadi bagian mereka. Tuhan akan memberkati mereka di dalam sepanjang kehidupan mereka, semua kebutuhan hidup. Jasmani, rohani, Tuhan akan penuhi semuanya. Tuhan akan jaga lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, penyakit sampar, apapun yang mudah menimpa kehidupan kami. Kami percaya Tuhan utus malaikat surga berpasukan untuk menjaga dan melindungi kami,
membebaskan kami dari segala mara bahaya, bahkan kehidupan kami akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Inilah kami Tuhan, dengar doa dan sembahyang kami, ampuni kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.